Hello everyone, how are you today? Welcome back to kelas Miss Maria. I'm so glad that we can meet again through this video. Bisma senang sekali kita bisa bertemu lagi lewat video ini ya. Anak-anak sehat semua? Tetap jaga kesehatan ya, tetap juga melakukan protokol kesehatan. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita tetap bisa belajar dengan baik meskipun dari rumah saja ya. Kita juga berdoa supaya pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali normal bersekolah. Oke, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, yuk ambil sikap doa yang bagus, yang baik. Let's pray together. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan waktu yang baik untuk kami dapat kembali belajar bahasa Inggris hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga pembelajaran ini berjalan dengan lancar, dan biarlah hikmat-Mu ada bersama dengan kami, sehingga setiap materi yang diajarkan oleh guru kami, boleh kami pahami, kami ingat, dan berguna bagi kehidupan kami. Nama-Mu kami puja dan puji tinggikan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, guys. Jadi hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum Miss Mar melanjutkan ke materi yang baru, Miss Mar ingin review sedikit dong ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang four season. Ya, masih ingat ya, four seasons. 4 musim. 4 musim ini dialami oleh negara-negara di Amerika, di benua Eropa, Australia. Ya. Kalau Indonesia, we don't have four seasons ya. Kita tidak punya 4 musim, tapi kita cuma punya 2 musim saja, yaitu musim panas atau kemarau dan musim hujan atau musim basah. Ya. But in this chapter, in this unit, we have learned about 4 seasons. Kita sudah belajar tentang 4 musim. Yang pertama ada winter atau musim dingin, musim salju, ya. Lalu kemudian ada spring, musim semi, ya. Anak-anak sudah mencatatkan kemarin ya. Yang ketiga ada summer atau musim panas, dan yang keempat ada fall atau autumn, itu musim gugur. Nah, setiap musim ini ada cirinya masing-masing ya, Nak ya. Kalau winter itu cuacanya dingin banget ya, salju turun. Oke, kalau musim spring itu daun-daun di pohon berwarna hijau, bunga bermekaran ya, cuacanya sejuk ya, tidak panas, tidak dingin. Lalu summer kebalikannya winter. Summer itu sangat panas ya, matahari bersinar, terus kemudian orang-orang pergi keluar rumah ya untuk mendapatkan sinar matahari. Dan kalau fall atau musim gugur itu biasanya daun-daun di pohon itu menjadi coklat dan gugur. Makanya disebut adalah musim gugur. Nah, ini cuacanya kalau summer tadi panas banget ya, kalau gugur itu sejuk hampir kedingin ya, gitu ya. Itu kita sudah belajar 4 musim itu. Dan lalu setiap musim itu ada kegiatannya sendiri-sendiri anak-anak ya. Ada aktivitasnya sendiri. Kalau di winter, ayo winter bisa apa? Make a snowman, betul. Lalu go sledding, ya betul sekali. Lalu kemudian bisa throw snowballs, betul ya? Throw snowballs, melempar bola salju, and then go skating. Ya, itu kita lakukan di winter. How about spring? Kalau spring apa yang kita lakukan di musim semi? Pertama, we can play baseball ya, karena cuaca di luar tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kita bisa bermain ya, play baseball, and then we can also plant flowers ya, and then we can clean the house, waktunya membersihkan rumah, and go for a walk, berjalan-jalan di luar rumah. Oke. Lalu summer, ayo untuk musim panas. Ini kita bisa apa? Yang pertama, go to the beach, very good. And then at the beach we can make a sand castle. Ya. Lalu
we can play tennis, ya, karena cuacanya juga cerah, kita bisa main di luar, ya, kita bisa berkegiatan di luar. And then because it's hot, we can eat ice cream, ya, karena cuacanya panas, kita bisa makan ice cream. Do you like ice cream? I like it too, ya. And itu tadi di musim panas, ya. Lalu kalau di musim gugur, ayo, kalau di musim gugur, apa yang bisa kita lakukan? Ayo. Ya, pick apples, betul, pick apples. And then start school, ya, start school. And we can also rake leaves, ya, menyapu daun-daun yang berguguran. And then we can also go camping in the fall. Ya, itu sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Nah, kita juga sudah belajar tentang itu, ya. Coba kalian buka halaman 79. Ya, yang bagian E, ya. Kita juga belajar itu, ya. I make a snowman in the winter. Kalau I-nya diganti she, maka make-nya ada tambahan S-nya. Pintar sekali. He makes a sandwich. Oh, he makes a sandcastle, ya, in the summer. Good. Lalu we pick apples in the fall. Kalau we-nya itu diganti dengan she, maka pick itu ada tambahan S-nya. Jadi she picks apple in the fall. Pokoknya diingat, kalau depan itu he atau she, kata kerjanya ditambahi S atau ES. Go menjadi goes. Ya, I go skating in the winter. Kalau I-nya diganti Emma goes skating in the winter. Oke, satu. Misalnya, we eat ice cream in the summer. Kalau we-nya diganti dengan Brian eats ice cream in the summer. Ya, oke. Ingat dulu ya anak-anak, ya. Diingat-ingat loh ya apa materinya, karena harus ingat pelajarannya, ya. Dipelajari setiap hari supaya materinya tidak lupa. Oke. Lalu kita juga sudah belajar di halaman 83 yang dialog itu, ya. Halaman 83 bagian C. Do you rake leaves in the spring? Do you rake leaves in the spring? Apakah kamu menyapu daun yang gugur di musim semi? The answer is no, I don't. Ya, tapi kalau pertanyaannya, do you make a snowman in the winter? Jawabannya yes, I do. Pintar. Nah, kalau pertanyaannya dirubah pakai does he, ya. Does he throw snowballs in the winter? Apakah dia melempar bola salju di musim dingin? Yes, he does. Very good. Ya, pertanyaan lagi. Does she clean the house in the winter? Apakah dia membersihkan rumah di musim dingin? The answer is no, she doesn't. Iya, itu kita sudah belajar. Nanti dipelajari lagi, ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, anak-anak. Ya, seperti yang kalian lihat di layarmu itu, we are going to read about a place for every season. Jadi, tempat untuk musim tertentu. Nah, apa ini, ya? Oke, kita akan mendengarkan, ya, halaman 84. Yuk, dengarkan. A. Listen and read. A place for every season. The United States is a large country. It is a fun place to visit, too. Where should you go? It depends on the season. In the winter, the Sonoran Desert is very hot.
In the desert winter, people can still play tennis and other sports. It almost never snows there. Alaska is in the north. It is very cold in the winter. But in the summer, it is not cold or hot. It is nice and warm. It is a good time to go hiking. Fall is very popular in New England. The leaves on the trees change color. It is very beautiful. In the fall, everyone likes to pick apples. People visit Washington, D.C. in the spring. They come to see the cherry blossoms on the trees. The flowers are really lovely. Oke, jadi anak-anak sudah dengarkan ya bacaan itu. Ayo sekarang kita bahas bersama-sama ya. Oke, a place for every season. Sebuah tempat untuk semua tiap musim. Nah, the United States is a large country. Negara Amerika adalah negara yang sangat besar. It is a fun place to visit too. Negara itu adalah negara yang menyenangkan untuk dikunjungi. Where should you go? Kemana kamu harus pergi? It depends on the season. Tergantung musimnya. Jadi kita akan berjalan-jalan ke Amerika ya, meskipun lewat gambar aja. Oke. Jadi kalau pergi ke Amerika itu lihat musimnya. Kalau musim dingin kemana, musim panas kemana, musim semi kemana, dan musim gugur kemana, gitu ya, menurut cerita ini. Oke. Yang pertama, in the winter, the Sonoran Desert is very hot. Di musim dingin, padang gurun Sonoran itu sangat panas. Kok bisa ya? In the desert winter, people can still play tennis and other sports. Di musim dingin di padang gurun itu, orang-orang masih dapat bermain tenis dan olahraga lainnya. It almost never snows there. Di sana hampir tidak pernah turun salju. Itulah mengapa in the winter people still can play sports. Jadi orang-orang masih bisa bermain olahraga di winter ya, di musim dingin. Oke, itu tentang Sonoran Desert ya, atau padang gurun Sonoran. And then next, jadi kalau ke Amerika Serikat pada saat winter, you should go to Sonoran Desert ya. Next, Alaska is in the north. Jadi Alaska itu berada di utara Amerika Serikat ya. It is very cold in the winter. Di situ cuacanya sangat dingin kalau musim dingin. But in the summer, tapi kalau di musim panas, it is not cold or hot. Cuacanya tidak dingin ataupun panas. It is nice and warm. Cuacanya enak dan hangat. It is a good time to go hiking. Itu adalah waktu yang baik untuk mendaki gunung. Nah, kalau kamu pergi pas summer, pergi ke Alaska aja karena cuacanya hangat dan enak. Nah, gitu ya. Lalu lanjut. Fall is very popular in New England. Musim gugur itu sangat terkenal di negara bagian namanya New England. The leaves on the trees change color. Daun-daun yang ada di pohon itu berubah warna. It is very beautiful. Itu sangat cantik. In the fall, everyone likes to pick apples. Di musim gugur, semua orang suka memetik apel. Ya, jadi kalau musim gugur di New England itu people pick apples. Jadi orang-orang memetik apel. People visit Washington DC in the spring. Orang-orang mengunjungi Washington DC pada saat musim semi. They come to see the cherry blossoms on the trees. Mereka datang untuk melihat bunga sakura di pohon.
The flowers are really lovely. Bunga-bunganya sungguh sangat cantik. Nah, jadi gitu. Kalau kalian mau, menurut bacaan ini, kalau kalian mau pergi ke Amerika Serikat, lihat musimnya. If you go to United States in winter, you should go to the Sonoran Desert. If you go in the summer, you should go to Alaska. If you go in the fall, you should go to New England. And if you go in the spring, you should visit Washington DC. Ya, oke. Baik anak-anak, yuk kita jawab pertanyaannya ya. Yang B, number 1. Which country is the passage about? Cerita ini bercerita tentang negara yang mana? A, the United States. B, Mexico. C, Russia. Yeah, the answer is A, the United States. Good. Number 2. Where is Alaska in the United States? Di mana sih Alaska itu di negara Amerika Serikat? A, in the north. B, in the south. C, in the east. Yes, the answer is A, in the north. Ya, jadi Alaska itu di bagian utara dari negara Amerika Serikat. Oke. Anak-anak tetap ingat tentang cerita ini ya. Kita lanjut ke halaman 86. Ya. As usual, we're going to listen to a track and then you circle the words. Ya. Kalian lingkari mana yang disebutkan di rekaman, di track itu, and then you answer the question. Kamu jawab pertanyaannya sesuai dengan bacaan yang tadi benar atau salah. Oke, let's go. C. Listen and circle. Then answer the questions. Number 1. It usually doesn't snow in the Sonoran Desert. Number It usually doesn't snow in the Sonoran Desert. It usually doesn't snow in the Sonoran Desert. Kalian lingkari, and then you answer the question, is she right? Benar nggak? Kalau di padang gurun Sonoran itu biasanya tidak bersalju. Kita lihat jawabannya. Ya, seperti ini ya. Memang di padang gurun Sonoran itu tidak biasanya bersalju, meskipun di winter, di musim dingin ya. Jawabannya yes. Oke, number 2. 2. Alaska is not cold or hot in the summer. Alaska is not cold or hot in the summer. Alaska is not cold or hot in the summer. Is he right? Yes or no? Okay, the answer is like this. Okay, summer, yes, ya betul. Alaska itu tidak dingin ataupun panas di musim panas. Okay, number 3. Number 3. In New England, it's very beautiful in the fall. In New England, it's very beautiful in the fall. In New England, it's very beautiful in the fall. Is she right? Okay. Sudah? Jawabannya seperti ini, yuk dicek. Yes, that's true. In New England, it's very beautiful in the fall. Okay, last question. Number 4. There are cherry blossoms in Washington, D.C. in the fall. There are cherry blossoms in Washington, D.C. in the fall. Is he right? Let's check the answer. No, he's not right. Cherry blossoms-nya ada di musim apa? Spring. Very good. Spring ya, in the spring. Oke. Sudah? Sip, betul semua ya anak-anak ya?
Good. Yuk, D, for the match the seasons to the places and activities. Oke. Kita jodohkan ya. Hubungkan dengan garis antara musim dan tempat aktivitasnya. Yuk, number 1, winter. Winter is in Sonoran Desert. Ya, play tennis at Sonoran Desert ya. Next, spring. Spring is about cherry blossom. Yeah, watching see cherry blossom in Washington DC. Ya, betul sekali. How about summer? Go hiking in Alaska. Good. And then fall, pick apples in New England. Very good. Big applause for all of you. Okay, now let's move on to the last part of this unit. It's about phonics. Okay, this time phonics is about ing sound. Ing sound. Jadi suara ing seperti ini. Spring, skating, camping, ring. Ayo lagi ulang setelah Mismar ya. Spring, spring, skating, skating, camping, camping, ring, ring. Oke, bawahnya, yuk. Running, running, sing, sing, shopping, shopping, swing, swing. Oke, yuk. Anak-anak underline the letters that make the ing sound. Yuk, kalian garis bawahi huruf yang menghasilkan suara ing. Bisa ya? Ya, ini ada running, sing, shopping, swing. Oke, sip. Yuk, sekarang sekali lagi kita baca ya. Bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Spring, skating, camping, ring, running, sing, shopping, swing. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, bagus. Gampang ya phonics-nya ya. Oke. Anak-anak, tugas kalian setelah video ini berakhir, yang pertama, anak-anak merekam pembacaan phonics ini ya. A dan B semua. Oke. Spring, skating, camping, ring, running, sing, shopping, swing. Jadi semua itu kalian baca, rekam, kirim ke Mismar. Dan yang kedua, dari workbookmu. Ups. Seperti ini ya. Karena sama hijaunya. So ini. Oh enggak. Ini. Oke. Mismar iseng ya. Workbookmu dikerjakan dari halaman 58 sampai 61. Oke. Lalu kalau sudah dikerjakan, difoto, kirimkan ke Mismar seperti biasa. Jadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama, Mismar ulang. Yang pertama, merekam pembacaan phonics dari student book halaman 87 bagian A dan B. Ya, 8, ada 8 yang dibaca. Yang kedua, mengerjakan workbook halaman 58 sampai 61. Oke, mengerjakan workbook halaman 58 sampai 61. Dikirimkan semua rekaman dan workbooknya dikirimkan ke WA Miss Maria seperti biasa. Oke? Ya. That's the end of unit 7. Sudah berakhir unit 7-nya. Itu berarti minggu depan anak-anak ada ulangan harian, ada penilaian harian ya.
pelajari semua yang sudah kita bahas, baik dari student book ataupun workbooknya, ya. Semuanya dipelajari. Oke, semua dipelajari. Baik. I think that's all for our today's lesson. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan ke Miss Mar. Dan jangan lupa belajar untuk penilaian harian minggu depan. Oke? I'll see you again next week. Bye!